Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2 Sistem Manajemen Laboratorium akan menampilkan video tentang manajemen alat waterbath pada lab laboratorium imunologi. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Saya Rizkanta Simulon. saya Vanessa Inaya Dinda, saya Siti Halisa Amelia. Saya Salman Farisi. Selamat menyaksikan video kami. Sebelumnya, waterbath adalah alat yang digunakan untuk memanaskan dan juga menginkubasi sampel ataupun reagen agar menjaga suhu tetap stabil. Dan waterbath ini sering digunakan pada pemeriksaan imunologi, yang dimana pada beberapa pemeriksaan memang harus membutuhkan kestabilan suhu agar hasil yang dihasilkan itu mudah dapat dipercaya dan juga akurat. Maka dari itu, perawatan dari waterbath ini sangat penting untuk menjaga kualitas hasil dari laboratorium itu sendiri. Yang pertama, ada tutup waterbath, yang dimana di bagian paling atas ini untuk menjaga kestabilan suhu di dalamnya agar tetap stabil. Terus di sini ada cincin-cincin penutup. Ini bisa disesuaikan sesuai dengan tabung dan juga bejana yang kalian gunakan. Selanjutnya adalah knob pengatur suhu yang berwarna hitam di sebelah sini. Jadi di sini kalian bisa mengatur suhu berapa yang ingin kalian gunakan untuk penggunaan sampel kalian nanti. Dan kalian bisa lihat skala suhunya tuh di sini. Jadi saat misal kalian menggunakan suhu 40 derajat, nanti dia akan menunjukkan ke suhu 40 derajat yang di sini. Selanjutnya adalah tombol yang berwarna hijau ini, yang dimana digunakan untuk menghidupkan dan juga mematikan waterbath. Jika dihidupkan, dia akan mengeluarkan cahaya sedikit. Nah, di sebelah sini ada lampu indikator berwarna kuning, itu menandakan bahwa waterbath ini sudah mendapatkan aliran listrik atau sedang memanaskan. Di sini ada chamber untuk menaruh air saat kita melakukan pemanasan atau inkubasi menggunakan waterbath. Jangan lupa ditutup saat kalian memanaskan airnya. Terus di sini ada stiker instruksi kerja dari waterbath ini sendiri, dan di samping ini ada cara perawatan waterbath ini sendiri. Jadi kita harus memastikan bahwa waterbath ini berada di tempat posisi yang datar dan stabil, dan juga jauh dari aliran listrik dan juga panas. Kemudian kita juga harus memastikan bahwa air di dalam bak ini harus diisi sesuai batas yang telah ditentukan pada pemeriksaan, dan kita juga harus memeriksa kebersihan di dalam bak tersebut. Petugas juga harus memastikan bahwa saklar, kabel, dan skala suhu itu berfungsi dengan baik. Setelah alat dinyalakan, kita harus memastikan bahwa suhu itu sesuai dengan pemeriksaan yang akan kita lakukan. Pemeriksaan awal ini penting untuk memastikan bahwa alat bekerja dengan optimal dan tidak mempengaruhi hasil pemeriksaan yang kita akan kerjakan. Waterbath ini kita harus memeliharanya pada setiap saat setelah pemakaian. Yang mana pada saat pemakaian kita pasti akan memasukkan air pada kolam waterbath. Nah, setelah pemakaian, air di dalam waterbath ini hendaknya kita buang seluruhnya, dan kita bersihkan sisa-sisa kotoran yang menempel pada dinding ataupun dasar waterbath. Itu untuk pemeliharaan rutin atau harian setelah pemakaian. Kemudian adapun untuk kalibrasi, kita memiliki salah satu parameter pengukuran, yaitu suhu. Bagaimana cara kalibrasi dilakukan? Yaitu dengan menggunakan buku. Di sini ada logbook kalibrasi waterbath. Kita siapkan termometer, kemudian kita isi waterbath ini dengan air. Setelah itu kita hidupkan waterbath pada suhu yang kita inginkan, misalnya 40 derajat. Kemudian termometer kita celupkan kepada air dan kita cocokkan apakah suhu di termometer itu sudah sesuai dengan suhu pada waterbath. Jika sudah sesuai, maka kalibrasi tersebut sudah dilaksanakan dan tulis ke dalam logbook kalibrasi. Baik, kalibrasi ini biasanya dilakukan setiap rutin, seminggu sekali atau sebulan sekali, sesuai dengan kesepakatan masing-masing
laboratorium. Baiklah, selanjutnya adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan waterbat seperti pembersihan, kalibrasi, penggunaan, dan juga perbaikan itu harus tercatat dalam yang namanya daftar inventaris alat laboratorium. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk dokumentasi dan sebagai bukti bahwa alat telah dikelola dengan baik sesuai standar mutu laboratorium. Apabila ditemukan kerusakan atau ketidaksesuaian dengan waterbat terkait dengan suhu, maka perlu dilakukan perbaikan sebelum alat tersebut digunakan kembali. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk memantau manajemen laboratorium tentang alat waterbat sehingga manajemen laboratorium dapat berjalan dengan baik dan juga hasil yang dikeluarkan itu bisa terpercaya dan juga akurat. Demikian video yang kami tampilkan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan. Kami kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum